Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Fatma Dwi Nurbaiti, siswa aktif semester 2 jurusan Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Oh ya, mumpung ini masih bulan Syawal, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pendidikan, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan adalah segala unsur atau komponen yang harus ada dalam proses pendidikan. Lalu, apa saja sih unsur-unsur pendidikan itu? Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Unsur-unsur pendidikan. Tahukah kalian apakah pendidikan itu? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang. Juga proses pengembangan kemampuan diri agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu yang membuatnya menjadi seseorang yang dapat berpikir secara kritis. Langsung saja masuk kepada pembahasan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana mereka masih membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang bersifat konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai kemampuan yang optimal. Jadi, peserta didik adalah setiap manusia yang berada dalam proses tumbuh kembang. Mereka masih membutuhkan seorang pembimbing yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensinya demi mencapai kemampuan yang sesuai dengan harapannya. Salah satu contoh peserta didik adalah seorang pelajar, di mana seorang pelajar masih membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Unsur pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing setiap peserta didik dalam proses perkembangan baik secara jasmani maupun rohaninya, agar mencapai kedewasaan dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Setiap orang yang bisa membimbing peserta didik bisa dianggap sebagai pendidik. Seorang pendidik biasanya lebih dewasa atau lebih tua dari seorang peserta didik. Lalu, siapa sajakah pendidik itu? Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua adalah pendidik kodrat utama bagi anaknya untuk melindungi, mengasuh, mengasah, dan mengasihinya. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang secara langsung dan tegas menerima kepercayaan dari masyarakat. Pendidik yang lain yaitu seperti pemimpin masyarakat dan juga para ulama. Mereka semua adalah pendidik bagi peserta didik yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik lagi. Unsur pendidikan yang ketiga adalah interaksi edukatif, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang baik antara peserta didik dengan pendidik akan mempermudah pembelajaran
3 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat baik jasmani maupun rohaninya, serta berilmu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Cakap dalam berkata, mengembangkan potensi sehingga menjadikan dia seorang yang kreatif, menjadikan seseorang yang mandiri, dan menjadikan warga yang demokratis, serta warga yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dalam Undang-Undang tahun 1945 juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan pendidikan akan menjadikan seseorang lebih bermartabat. Unsur pendidikan yang kelima adalah materi pendidikan. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam merancang materi pembelajaran. Karena pada hakikatnya materi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah objek, yang berisikan tentang peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda. Yang ketiga yaitu konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu prinsip. Prinsip adalah hal-hal utama ataupun pokok dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Kemudian yang keenam adalah prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang terakhir adalah sikap atau nilai, yang merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya, nilai kejujuran, tolong-menolong, semangat, dan minat kerja dan juga bekerja. Secara garis besar, materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang dituju. Unsur pendidikan yang keenam yaitu alat dan metode pendidikan. Yang pertama yaitu alat. Alat adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Alat sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu alat sebagai perlengkapan, sebagai contohnya buku dan perpustakaan. Kemudian alat sebagai peraga yang bersifat audio, contohnya radio, televisi, dan alat musik. Selanjutnya, alat sebagai peraga yang bersifat visual atau gambar, contohnya poster, papan tulis, global, gambar, dan film.
Dalam pembelajaran, alat-alat tersebut sangat dibutuhkan guna untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan juga bisa membuat peserta didik menjadi tidak mudah bosan. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk membimbing peserta didik. Metode yang pertama yaitu ceramah. Biasanya seorang guru menjelaskan semua materi yang ingin disampaikan. Yang catatan, semua peserta didik harus mendengarkan dan memperhatikan. Yang selanjutnya yaitu presentasi. Presentasi biasanya dilakukan untuk menumbuhkan jiwa saling menghargai terhadap peserta didik dan juga melatih kekompakan. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi biasanya dilakukan supaya peserta didik bisa bertukar pikiran antar temannya. Unsur pendidikan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana peristiwa berlangsung. Lingkungan sendiri berarti segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maupun kondisi masyarakat. Lembaga pendidikan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan informal. Lingkungan informal adalah lingkungan di mana anak berada di rumah, yaitu bersama keluarganya. Kemudian, lingkungan formal. Lingkungan formal adalah ketika anak berada di sekolah dan berbaur bersama teman-temannya. Yang ketiga yaitu lingkungan non-formal. Lingkungan non-formal adalah ketika anak-anak bergaul dengan masyarakat atau dengan teman sebayanya ketika di sekitar rumah. Ketiga lingkungan tersebut sangat mudah berpengaruh terhadap anak, karena pada usia anak-anak mereka akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh warga sekitarnya dan juga teman sebayanya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala unsur memiliki peran penting dalam proses pendidikan, karena apabila salah satu unsur saja tidak ada dalam proses pendidikan, maka proses pendidikan tersebut tidak akan berlangsung. Sebagai contohnya, apabila tidak ada pendidik, maka siapa yang akan mengajarkan pendidikan itu kepada peserta didik? Begitu pula jika tidak ada alat dan metode dalam pendidikan, bagaimana pendidikan itu akan berlangsung? Dan dengan cara apa pendidikan itu bisa berlangsung? Nah, oleh sebab itu, maka unsur-unsur pendidikan itu harus ada dalam proses pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.